Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang motivasi, komitmen, dan kepatuhan. Di sini ada dosen mata kuliah manajemen sumber daya manusia dan anggota kelompok kami ada Eka Maraziza, Maya Kela Pursatyono, Zanira Dinasio Ridas, dan Bia Kufirani. Yang pertama ada materi motivasi. Motivasi bisa dari kata motivasi atau menggerakkan, yaitu dorongan internal dan eksternal yang membuat orang bertindak mencapai tujuan. Dalam kerja, motivasi adalah kesediaan individu untuk berusaha optimal demi tujuan organisasi. Dalam bidang kesehatan, motivasi tenaga kesehatan sangat penting karena mempengaruhi kualitas pelayanan, kinerja, komitmen, dan hasil dari kesehatan masyarakat. Untuk teori motivasi ada 3. Yang pertama ada hierarki kebutuhan dari Maslow. Kebutuhan manusia bertingkat mulai dari fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi. Motivasi muncul jika kebutuhan dasar terpenuhi terlebih dahulu. Teori selanjutnya ada teori IAD dari Aldefer, kebutuhan manusia terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu eksistensi, hubungan, dan pertumbuhan. Untuk teori ketiga ada teori 2 faktor dari Herzberg. Motivator itu seperti prestasi, pengakuan, tanggung jawab untuk meningkatkan kepuasan dan kinerja. Untuk hygiene seperti gaji, kondisi kerja, dan hubungan kerja. Untuk teori keempat ada teori X dan Y. Teori X, karyawan dianggap malas, menghindari tanggung jawab, dan perlu pengawasan ketat. Untuk teori Y, karyawan dianggap aktif, kreatif, dan bertanggung jawab, dan diberikan kepercayaan penuh. Untuk teori kelima ada teori kebutuhan dari McClellan. Teori ini menyatakan bahwa motivasi dipengaruhi oleh 3 kebutuhan utama, yaitu prestasi, kekuasaan, dan afiliasi. Jenis motivasi ada 5, motivasi intrinsik, ekstrinsik, pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan. Untuk pencapaian, afiliasi, kekuasaan merupakan perkembangan dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Untuk faktor yang mempengaruhi motivasi ada internal, seperti kebutuhan, nilai, sikap, pengalaman, dan pendidikan. Untuk eksternal, lingkungan kerja, kepemimpinan, beban kerja, sistem penghargaan, dan dukungan sosial. Sektor kesehatan, seperti beban kerja dan lingkungan kerja sangat berpengaruh. Untuk faktor pendukung lain seperti keamanan kerja, peluang, pengembangan karir, hubungan dengan atasan. Dan motivasi khususnya dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan sumber daya manusia. Motivasi menentukan kualitas layanan dan keberhasilan, meningkatkan kinerja, produktivitas, dan loyalitas tenaga kesehatan. Menurut WHO, motivasi penting untuk kinerja dan keberlangsungan sistem kesehatan, mendorong pengembangan kompetensi dan inovasi. Strategi meningkatkan motivasi dilakukan melalui pendekatan intrinsik dan ekstrinsik, meliputi penghargaan, insentif, pelatihan, dan perbaikan lingkungan kerja. Pemimpinan sportif dan komunikasi efektif sangat penting. Perlu suasana kerja yang kondusif, pengakuan, dan peluang karir. Di sektor kesehatan, pengelolaan beban kerja, keselamatan kerja, dan dukungan psikososial. Selanjutnya adalah komitmen. Yang pertama ada definisi dari komitmen. Menurut KBBI, komitmen itu adalah tindakan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu. Menurut Lutanz tahun 2011 mendefinisikan bahwa komitmen itu sebagai keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi, berusaha keras, serta memiliki keyakinan terhadap nilai dan tujuan organisasi. Sementara itu, Mayer dan Allen tahun 1991 menyatakan bahwa komitmen organisasi itu merupakan kondisi psikologis yang memengaruhi keputusan individu untuk tetap menjadi anggota organisasi. Dalam pelayanan kesehatan, komitmen tenaga kesehatan itu sangat penting karena berpengaruh pada kualitas layanan, keselamatan pasien, serta keberhasilan program kesehatan. Yang kedua ada dimensi komitmen. Menurut Mayer dan Allen tahun 1991, dimensi komitmen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komitmen afektif. Ini berkaitan dengan emosional individu terhadap organisasi. Yang kedua ada komitmen berkelanjutan. Ini didasarkan pada pertimbangan rasional terkait biaya dan manfaat. Yang ketiga ada komitmen normatif. Ini didasarkan pada nilai moral dan rasa tanggung jawab. Jadi individu itu bertahan karena merasa memiliki kewajiban untuk tetap berada dalam organisasi. Yang ketiga ada indikator komitmen organisasi. Indikator komitmen organisasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada identifikasi. Ini merupakan proses individu menyelaraskan nilai pribadi dengan nilai organisasi. Yang kedua ada keterlibatan. Keterlibatan ini merupakan partisipasi aktif individu melalui inisiatif, tanggung jawab, dan kontribusi pada tujuan organisasi. Yang terakhir ada loyalitas. Nah, loyalitas ini merupakan keinginan untuk tetap menjadi bagian organisasi dalam jangka panjang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen. Yang pertama ada karakteristik pribadi individu. Ini meliputi usia, tingkat pendidikan, nilai pribadi, motivasi, serta pengalaman kerja. Yang kedua ada karakteristik organisasi. Ini mencakup budaya organisasi, sistem penghargaan, lingkungan kerja, serta gaya kepemimpinan. Yang ketiga ada pengalaman kerja dalam organisasi. Ini meliputi kepuasan kerja, hubungan dengan atasan, serta kesempatan mengembangkan karir. Selanjutnya ada dampak komitmen terhadap kinerja dan pelayanan. Yang pertama pada kinerja pegawai. Komitmen yang tinggi ini meningkatkan kinerja, produktivitas, dan menurunkan tingkat absensi serta turnover intention sehingga organisasi lebih mudah mempertahankan pegawai yang kompeten. Yang kedua ada kualitas pelayanan. Dalam pelayanan kesehatan, komitmen tenaga kesehatan meningkatkan mutu layanan, keselamatan pasien, dan kepuasan masyarakat karena pelayanan diberikan oleh lebih profesional dan responsif. Yang terakhir ada strategi peningkatan komitmen. Itu ada beberapa cara. Yang pertama budaya organisasi positif, kedua kepemimpinan yang baik, ketiga komunikasi transparan, yang keempat kepuasan kerja, dan yang kelima pengembangan karir. Kemudian bagian selanjutnya yaitu kepatuhan. Nah,
Definisi kepatuhan sendiri itu ada beberapa definisi dari para ahli mengenai kepatuhan itu. Dari ketiga definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan itu adalah suatu tindakan atau perilaku menaati dan mengikuti suatu standar atau aturan yang telah diatur oleh pihak yang berwenang. Nah, ada 3 tingkat kepatuhan, yaitu mempercayai, menerima, dan melakukan dalam bentuk tindakan atau perilaku yang mewujudkan kepatuhan tersebut. Dalam pelayanan kesehatan, kepatuhan itu sangat penting karena kepatuhan itu bukan hanya sekedar masalah administratif, melainkan sebuah kebutuhan eksistensial yang berkaitan langsung dengan keselamatan pasien dan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, kepatuhan SOP ini menjadi indikator profesionalisme dan akuntabilitas tenaga kesehatan. Nah, SOP ini sendiri membantu meminimalkan human error atau meningkatkan mutu pelayanan, sehingga kepatuhan SOP ini juga berfungsi sebagai pedoman standar dalam pelayanan kesehatan. Nah, ada beberapa landasan hukum yang menjadi acuan kepatuhan dalam pelayanan kesehatan, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Permenkes Nomor 11 Tahun 2017, dan Keputusan Menteri Kesehatan tentang standar akreditasi rumah sakit. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan karyawan, yaitu yang pertama adalah pengetahuan dan kapasitas kognitif. Karyawan yang memiliki pemahaman baik mengenai suatu aturan itu dibuat atau tujuan aturan itu dibuat akan cenderung memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap aturan tersebut. Kemudian yang kedua, motivasi. Karyawan dengan motivasi tinggi cenderung juga menunjukkan ketaatan yang konsisten karena mereka dapat melihat nilai dari kepatuhan tersebut bagi diri mereka sendiri dan bagi organisasi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga, peran supervisi dan kepemimpinan. Nah, pengawasan pimpinan yang efektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan karyawan terhadap SOP. Kemudian yang terakhir, budaya organisasi dan lingkungan kerja yang positif. Kemudian ada beberapa strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan kepatuhan karyawan, yaitu yang pertama adanya sistem reward dan punishment. Nah, kemudian yang kedua, program pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan, kemudian adanya monitoring dan evaluasi berbasis data, dan yang terakhir yaitu membangun budaya organisasi yang positif. Kemudian terakhir, dampak kepatuhan terhadap pelayanan secara umum. Dampaknya itu ada yang pertama itu ada standarisasi mutu. Nah, tanpa kepatuhan kualitas produk akan fluktuatif. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi sumber daya. Organisasi yang patuh cenderung lebih hemat. Yang ketiga ada reliability, di mana kepatuhan itu dapat membangun reputasi merek. Kemudian yang terakhir ada mitigasi risiko korporasi. Dari sisi hukum sendiri, kepatuhan ini dapat melindungi perusahaan dari tuntutan eksternal. Kemudian di sisi kesehatan, dampaknya itu yang pertama ada keselamatan pasien. Kepatuhan terhadap SOP secara drastis menurunkan angka kejadian tidak diharapkan dan infeksi nosokomial. Kemudian yang kedua, konsistensi luaran klinis. Kepatuhan menjamin bahwa pasien mendapatkan hak perawatan yang sama di setiap shift kerja. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab hukum institusi. Nah, ketidakpatuhan tenaga medis bisa berujung pada gugatan malapraktik yang menghancurkan kredibilitas rumah sakit secara permanen. Kemudian yang terakhir, pengendalian biaya kesehatan. Kepatuhan menjaga biaya tinggi akibat kegagalan medis. Pasien yang harus dirawat lebih lama karena infeksi akibat staf tidak patuh, SOP akan menambah beban finansial baik pasien maupun institusi. Lalu di sini ada integrasi yang pertama hubungan motivasi, komitmen, dan kepatuhan. Di mana motivasi kerja sebagai pendorong utama karyawan bekerja dengan optimal, lalu dengan motivasi yang tinggi, muncul rasa memiliki terhadap organisasi dan rasa memiliki inilah yang berkembang menjadi komitmen kerja. Dan dengan komitmen yang tinggi akan mendekatkan kepatuhan kerja secara optimal. Lalu dampak terhadap kualitas layanan dan kepuasan pasien. Di mana kualitas layanan dipengaruhi kinerja SDM, dan dengan motivasi yang tinggi, pelayanan akan lebih cepat, ramah, dan akurat, sehingga dampaknya kepuasan pasien meningkat, loyalitas dan kepercayaan meningkat, serta citra organisasi positif. Dalam sektor kesehatan, kalau kualitas layanan tinggi, maka kepuasan pasien juga tinggi, dan kepuasan tenaga kesehatan berkontribusi ke kepuasan pasien sekitar 25,2%. Setelah faktor internal tenaga kesehatan itu meliputi motivasi, komitmen, dan kepuasan kerja. Lalu konteks tenaga kesehatan, etika profesi, keselamatan pasien, dan beban kerja. Yang pertama itu peran etika profesi, di mana tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab moral dan profesional yang tinggi dan harus bekerja sesuai kode etik dan standar praktik. Dan prinsip etika utamanya yaitu berbuat baik, tidak merugikan, dan keadilan. Lalu yang kedua, keselamatan pasien. Jadi ketidakpatuhan itu beresiko kesalahan medis dan dampak fatal bagi pasien, dan motivasi yang tinggi itu diperlukan untuk menjaga fokus, meningkatkan disiplin, dan memastikan tanggung jawab kerja. Lalu yang ketiga, beban kerja dan tekanan kerja. Jadi tenaga kesehatan yang menghadapi beban kerja tinggi, tekanan emosional tinggi, dan kondisi kerja tidak selalu ideal, maka berdampak motivasinya turun, lalu kepuasan kerja menurun, dan kinerjanya juga menurun. Next ada studi kasus. Jadi pada tahun 2025 sebuah PLTBU di Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan, itu mengalami penurunan kinerja operasional dengan meningkatnya keterlambatan, penurunan produktivitas, dan pelanggaran SOP. Nah, hal ini terjadi karena pada tenaga kerja yang didominasi karyawan kontrak. Meskipun insentif finansialnya cukup, kinerjanya tidak meningkat signifikan karena karyawan merasa kurang dihargai, tidak memiliki kejelasan karir, dan rendah keterlibatan emosional. Jadi banyak pelanggaran SOP. Lalu ada analisis studi kasus di mana motivasi karyawan itu cenderung ekstrinsik, jadi hanya dengan gaji, sehingga kepatuhannya tidak konsisten. Lalu yang kedua itu komitmennya rendah, terutama yang afektif, jadi karyawan tidak merasa menjadi bagian dari organisasi. Lalu yang ketiga itu kepuasan dan kepatuhan kerjanya rendah.
jadi melemahkan motivasi dan komitmen dan akibatnya kepatuhan terhadap SOP-nya tidak optimal. Selanjutnya adalah solusi dari studi kasus. Yang pertama itu dengan mendorong motivasi dari dalam, dengan memberikan apresiasi, makna kerja, dan peluang pengembangan karir. Lalu yang kedua, komitmen dengan membangun hubungan atasan dan bawahan yang suportif, serta budaya kerja yang inklusif. Lalu yang ketiga, kepuasan kerja, dengan memperbaiki lingkungan kerja, sistem kompensasi yang adil, serta hubungan kerja yang nyaman dan dihargai. Lalu keempat, budaya kepatuhan, dengan mengubah kepatuhan dari sekadar hanya pengawasan menjadi kesadaran. Lalu yang kelima, integrasi strategi. Jadi motivasi, kepuasan, komitmen, dan kepatuhan itu harus ditingkatkan bersama agar menghasilkan kinerja yang optimal. Baik, jadi kesimpulannya yaitu motivasi, komitmen, dan kepatuhan itu merupakan 3 aspek penting yang saling berkaitan dalam membentuk perilaku kerja individu dalam organisasi. Jadi ketiga aspek tersebut itu memiliki peran strategis dalam menentukan kinerja dan kualitas output organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu mengelola ketiga faktor ini secara terintegrasi guna mencapai tujuan serta meningkatkan kualitas kinerja secara berkelanjutan.